Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini LPPA PDA Karanganyar menghadirkan podcast tayang perdana pada kali ini sebagai sarana dakwah dan syiar Islam di era digital untuk mewujudkan Aisyah perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban. Sudah hadir kali ini dengan Ketua PDA Karanganyar, Ibu Hidiah Rohmani, MPD. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hadir, terima kasih Bu Hidiah. Hari ini kita tayang perdana Ibu. Kita adakan podcast hari ini untuk membuat banyak variasi dari dakwah Islam dan juga sebagai syiar melalui era digital. Nah, kemudian pada siang hari ini nanti kita akan sedikit banyak ngobrol ya Ibu, tentang Aisyah Ibu. Untuk yang pertama, karena Ibu Hidiah ini sudah lama berkecimpung di Aisyah ya. Sudah berapa tahun Ibu? Kurang lebih berapa ya? Mungkin 20 lebih Mbak. Wah, 20 tahun ya Bu, udah lama sekali. Itu sejak pertama kali ada atau bagaimana Ibu? Enggak, sebelum ini ya, sebenarnya saya bukan asli Karanganyar. Jadi saya kan berdomisili karena berkeluarga akhirnya menjadi warga Karanganyar. Maka setahu saya untuk Aisyah Karanganyar ini ya semenjak saya ikut terlibat begitu. Jadi saya menjadi pengurus atau anggota pimpinan daerah Aisyah itu sejak tahun 2000 Mbak. 2000 ya? Iya, sebelumnya saya bergabung di pimpinan daerah Nasihatul Aisyah. Oh, jadi awali dari PDNA. Iya, itu sempat menjadi sekretaris dan juga ketua. Itu sekitar tahun 96, 97 sampai ya 2000 itu. Akhirnya tahun 2000 saya itu direkrut di Aisyah menjadi sekretaris majelis kader begitu. Nah, selanjutnya perkembangan Aisyah Karanganyar itu cukup membanggakan ya, cukup bagus. Menurut yang saya dengar itu untuk awal berdiri itu mendirikan TK Aisyah Bustanul Atfal. Jadi yang bertempat di Masjid Mukarromah. Itu TK Aisyah pertama yang dirintis oleh ibu-ibu Aisyah tahun 1956 begitu. Terus nah itu perkembangannya saya ya pokoknya bagus begitu, dan akhirnya saya ikut bergabung di kepengurusan itu tadi mulai tahun 2000. Jadi menjadi sekretaris majelis kader. Kemudian kan satu periode itu 5 tahun Mbak. Jadi 2000 sampai 2005 itu dulu kepemimpinannya itu sepertinya kalau tidak salah itu Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Keberhasilan dia sebagai PDA, ketua PDA itu merintis PAUD SCA Mbak. Jadi itu betul-betul luar biasa. Dulu kan itu pertama kali ada PAUD itu terus oleh Ibu Nur Hayati itu direspon ya. Jadi itu kan programnya dari pusat ya. Terus direspon dan akhirnya Karanganyar itu memiliki PAUD Surya Ceria Aisyah begitu. Awalnya malah yang di Mukarromah gitu. Iya, TK. Berarti bukan SCA. Bukan. Jadi pertama itu dan itu kerjasama dengan Muhammadiyah. Jadi memang dulu itu lebih dahulu Muhammadiyahnya Mbak. Jadi baru Aisyah itu ini ya menurut cerita itu ya Pak Basir itu yang menjadi pionirnya begitu. Jadi alhamdulillah itu terus ada TK. Jadi PAUD SCA itu berdiri baru tahun 2004. Dan perkembangannya juga luar biasa, bahkan menjadi PAUD unggulan Kabupaten Karanganyar itu di tahun 2007. Itu saya sebagai ketua Majelis Dikdasmen. Jadi baru awal-awal. Ya, itu. Terus selanjutnya pada periode berikutnya itu 2005-2010 itu ketua PDA-nya Ibu Umi Solihah. Sampai sekarang dia masih aktif dan semangat untuk berkhidmat di Aisyah. Di sana atau saat itu dia mewujudkan ini Qoryah Thayyibah.
itu. Jadi itu di daerahnya terutama. Jadi di kampungnya itu didirikan Kampung Qoryah Thoyibah. Jadi di dalam kesehariannya itu memang sudah berkiblat kepada ya Quran, ya, hadis, dan pokoknya setiap aktivitasnya itu sudah terarah. Jadi semuanya guyub rukun dan juga apa ya, untuk kepedulian kemasyarakatan, bahkan juga ibadah, ya akidahnya sudah betul-betul bebas dari ajaran yang menyesatkan. Kemudian pada periode berikutnya itu 2010-2015 Ibu Kunti Bastona. Saya juga masih menjadi Ketua Majelis Dikdasmen. Kemudian Bu Kunti terpilih lagi 2015 sampai 2020, terus plus pandemi 2 tahun. Jadi saya itu menjadi Ketua Majelis Dikdasmen itu sejak 2005 sampai 2022. Jadi kurang lebih 17 tahun, Mbak. Itu. Jadi itu saya berkhidmat di Aisyah itu mulai tadi. Jadi nah sekarang saya diamanai menjadi Ketua PDA. Iya. Iya, karena pengalaman Ibu sangat sudah lama, panjang, dan dari awal merintis juga sudah mulai ikut di dalam kegiatan Aisyah ya Bu. Bagaimana Bu perasaan Ibu selama ini sudah ikut berkecimpung di Aisyah, ibarat sudah ikut membesarkan Aisyah, sampai sekarang Ibu Hidiah menjadi Ketua PDA Karanganyar. Nah mungkin ada pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin bisa diceritakan Ibu. Iya, baik Mbak Bestari, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, mengapresiasi. Jadi ini kan kegiatan perdana LPPA, jadi monggo nanti bisa dilanjutkan. Ini saya yang pertama dan nanti bisa diikuti untuk pleno yang lain. Kembali tadi bahwa bagaimana ya? Jadi kalau di Aisyah itu memang mencari ketua itu kan kadang memang tidak seperti yang dilaksanakan di Muhammadiyah. Kalau di sana mungkin banyak orang-orang yang memang betul-betul bisa meluangkan waktunya, bahkan juga potensial dan juga kemauannya itu juga luar biasa. Tapi kalau di Aisyah itu ini ya semacam agak bagaimana pokoknya harus ya, kalau tidak mau siapa nanti yang akan melanjutkan Aisyah. Maka kemarin itu saya diamanai itu ya pokoknya harus siap begitu. Walaupun nanti kita bagaimana untuk kepemimpinan selanjutnya, kalau ditanya mungkin ya banyak yang tidak mau, disuruh milih gitu loh. Banyak yang mestinya menghindar karena memang di Aisyah itu membutuhkan ya jelas perjuangan. Jadi yo waktu, yo tenaga, pikiran, bahkan juga mungkin materi begitu ya Mbak ya. Karena di Aisyah itu merupakan ibadah sosial. Jadi tidak ada mungkin semacam penghasilan ya, wong kita juga disuruh untuk menghidup-hidupilah Muhammadiyah ya, Aisyah. Jadi jangan mencari hidup di Muhammadiyah atau Aisyah. Maka ya ini saya niatannya dengan ya bismillah ya, apa yang diamanai kepada saya itu ya semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Dan saya yakin karena kepemimpinan di Aisyah termasuk Muhammadiyah itu kan kolektif kolegial. Jadi kan tidak harus ketuanya saja, kita punya pleno. Lah nanti kita bisa berbagi begitu Mbak, yang meringankan beban saya dan memotivasi saya. Kalau tidak ada yang mau siapa nanti yang akan melanjutkan perjuangan Aisyah. Gitu Mbak. Ya, betul Ibu. Jadi kalau tidak diniatkan ya Bu ya, untuk jadi seperti semboyannya Aisyah kan ya, perempuan berkemajuan untuk mencerahkan peradaban semesta. Jadi memang dari masing-masing anggota pleno itu menjadi tim ya Ibu, karena namanya adalah kolektif kolegial gitu. Mungkin ada pengalaman khusus yang membuat Ibu itu ada kesan yang sifatnya oh ya memang saya itu harus
memajukan Aisyah, harus membesarkan Aisyah, itu mungkin ada Bu momen tertentu yang pernah dialami? Iya, alhamdulillah. Jadi yang sebelum saya jadi ketua ini di Majelis Dikdasmen ini kan bisa menambah amal usaha, nggih. Jadi TK-nya bertambah. Kemudian juga bisa membuat untuk PAUD SCA itu menjadi PAUD unggulan dan pusat untuk studi banding. Terus selanjutnya bisa merintis SDASC, itu juga ya bukan karena saya sendiri Mbak, jadi juga itu berkat ya ini nggih apa ya semua nggih, jadi apa itu istilahnya ya bareng-bareng begitu. Jadi karena memang sudah diniati dari awal ya di Aisyah itu ya harus apa ya all out begitu ya, jadi jangan sampai setengah-setengah, bahkan jangan sampai kok di Aisyah itu hanya untuk apa ya sambilan saja. Jadi terus selain itu Mbak, mungkin yang memotivasi saya untuk berhikmat di Aisyah itu kebetulan juga keluarga. Jadi kalau dulu suami pernah menjadi ketua PDM, itu memang saya sudah pernah diminta untuk jadi ketua PDA, tapi saya apa ya belum siap ya. Terus sekarang nah ini kapan lagi kalau kok nanti alasan lagi tidak siap begitu. Jadi keluarga alhamdulillah juga mendukung, dan kebetulan ini juga anak-anak saya sudah semuanya berkeluarga, tinggal paling cucu Mbak kalau iya mungkin apa itu ya pengen ketemu itu ya harus ya di lain tempat. Jadi sekarang saya di rumah mungkin hanya berdua dengan suami. Dan alhamdulillah semuanya ini punya kegiatan di Muhammadiyah dan saya di Aisyah, begitu Mbak. Ya, jadi menambah amal usaha, kemudian sekarang TK ya Ibu ya, atau BA namanya TK Aisyah Bustanul Atfal, kompletnya itu. Iya. Sekarang makin berkembang, jadi justru pengalaman berkesan itu makin menimbulkan motivasi tersendiri ya Bu, untuk makin membesarkan Aisyah di Karanganyar. Iya, makanya tadi kan dulu kan baru TK, terus nah kita merintis SD. Sekarang SD. Iya, karena itu juga memang instruksi dari pusat. Jadi setiap daerah paling tidak punya satu SD. Nah, alhamdulillah kita punya SD. Oh iya Mbak, satu lagi yang membanggakan juga, Aisyah Karanganyar dipercaya sebagai LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat. Jadi ini se-Jawa Tengah itu hanya 6, dari Aisyah itu hanya 6, salah satunya Karanganyar. Itu juga dulu awalnya ada ya info terkait dengan LPD itu, terus kita daftar begitu saja, dengan harapan nanti dapat bantuan, tapi ternyata itu mandiri. Ya alhamdulillah akhirnya juga bisa berjalan baik. Kita sudah menyelenggarakan diklat di tahun 2022, itu ada diklat dasar dan diklat lanjutan. Kemudian kemarin tahun 2023 itu diklat dasar lagi, yang pesertanya itu diikuti di luar guru PAUD Aisyah. Jadi dari PAUD yang lain. Untuk khusus pendidikan anak usia dini ya Bu ya? Atau? Iya, ini kemarin ini untuk ya pendidik PAUD tapi belum linear. Jadi S1 tapi belum linear PAUD atau masih lulus SMA. Jadi bisa dengan mengikuti diklat tersebut, nanti ketika dia mau kuliah itu ambil RPL itu tinggal 3 semester begitu. Jadi alhamdulillah kemarin juga luar biasa responnya, jadi banyak yang mengikuti. Karena nanti bisa mendapatkan apa ijazah S1 di UMS itu ya. Jadi LPD ini Lembaga Penyelenggara Diklat itu khusus untuk guru PAUD ya Bu ya? Ini hanya guru PAUD. Sudah terlaksana berapa kali Bu ini? Sudah, berarti sudah 3 kali. Sudah 3 Jadi kali. kita mendaftar itu kan ada info itu 2020 terus COVID. Nah terus kita baru bisa menyelenggarakan itu tahun 2022. Pesertanya dari? Kalau yang tahun 2022 itu kita prioritaskan dari PAUD Aisyah dulu. Jadi kita garap yang dari guru-guru PAUD Aisyah. Tapi yang 2023 kemarin itu sudah banyak yang dari PAUD Aisyah. Jadi tinggal sedikit soalnya. Maka terus yang dari PAUD-PAUD yang lain, jadi dari IGRA itu ya, jadi Rodotul Atfal itu juga ada yang dari luar umum. Aisyah. Iya, malah justru banyak diikuti oleh di luar Aisyah.
Karena memang satu-satunya penyelenggara diklat untuk tadi guru PAUD hanya Aisyah. Dengan dana mandiri Aisyah Bu ini? Iya. Luar biasa. Tapi ya. kemarin yang peserta dari PAUD Aisyah memang diberi dispen Mbak, jadi disubsidi begitu. Yeah. Tapi kalau yang dari luar ya membayar penuh. Oh iya, ada biaya yang iya. Untuk LPD itu berarti dilakukan dalam waktu berapa lama Ibu? 2 bulan Mbak. Itu kerjasama dengan Ditjen PAUD Mbak. Nggih, Jakarta Pusat nggih. Jadi nanti ada apa itu ya, luring tersistem begitu Mbak. Online istilahnya ya. Ada online, ada luringnya juga. Jadi luring tersistem. Ada ya, onlinenya itu berapa kali, tapi terus ada narasumber yang nanti tatap muka begitu. Kados kuliah lagi gitu ya Bu ya? Iya, jadi tapi sistemnya banyak tugas Mbak, tapi banyak tugasnya. Paling 3 kali yang luring itu. Terus nanti ada online dan terus ada apa itu pendampingan apa itu dalam mengerjakan tugas. Bahkan juga praktek di TK atau di PAUD. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan. Gitu. Dengan peserta berapa Ibu yang LPD terakhir ini 2023? 61 sekitar, iya 60 sekitar 60-an, iya. Jadi ya itu udah nanti kalau terlalu banyak malah kurang efektif. Betul, okay. Sudah 60. Jadi posisi Aisyah dalam LPD ini untuk fasilitator ya Ibu atau menyediakan penyelenggara. Lah untuk narsumnya kita kolaborasi. Jadi bisa dari dalam dan juga dari luar bahkan dari pusat. Jadi kita boleh mencari sendiri Mbak, tapi memang yang sudah masuk di apa itu Mbak, istilahnya SIM PKB begitu. Iya. Yang sudah terdaftar sudah terdaftar dinas, itu dan nanti sertifikat juga langsung dari pusat. Kita tinggal mendownload. Sudah itu sebuah ya pokoknya mungkin saya merasa ya bangga jadi Aisyah yang dipercaya menjadi LPD terutama, semoga nanti itu juga berlanjut nggih untuk menjadi penyelenggara diklat di tahun-tahun berikutnya. Ya, amin. Untuk program-program yang sudah disampaikan tadi mungkin masih ada lagi Bu. Kalau secara garis besar mungkin dari PDA Karanganyar itu punya program-program khusus yang akan dikembangkan sampai 2027 ya Bu ya. Mungkin Bu Hid bisa menyampaikan apa saja sih program-program yang akan dikembangkan Aisyah ke depan. Kita punya BPP ya Mbak ya, Badan Pembantu Pimpinan. Jadi itu yang menangani terkait dengan program PDA. Di antaranya kan ada program untuk apa itu ketahanan keluarga. Nah itu nanti biasa itu merupakan bidang garapnya Majelis Tablik dan Ketarjihan. Jadi ada majelis atau program ketahanan keluarga. Jadi nanti di dalam programnya itu diantaranya memberikan kajian tentang bagaimana agar bisa membaca Al-Quran dengan baik atau kegiatan tahsin. Kemudian kemarin yang sudah dilaksanakan itu parenting keluarga atau juga dalam rangka tadi ketahanan keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah begitu. Kemudian di Majelis Tablik ini pada periode ini sudah meluncing BIKSA. BIKSA itu adalah Biro Konsultasi Keluarga Sakinah. Jadi tujuannya ya tadi agar keluarga-keluarga Aisyah itu ya betul-betul keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, tapi juga melayani untuk di luar Aisyah Mbak. Itu. Jadi untuk program ketahanan keluarga itu menjadi bidang garapnya Majelis Tablik. Majelis Tablik juga ini turba, jadi mengisi pengajian atau kajian di PRA Mbak ini juga merupakan program yang bagus, semoga nanti istiqomah bisa semuanya terjangkau semua cabang yang ada di Karanganyar. Kemudian program yang ditangani oleh Majelis Ekonomi Mbak ini juga banyak sekali kegiatannya. Kemarin itu diantaranya membentuk Ikatan Saudagar Wira Usaha Aisyah atau ISWARA. Nah, itu sudah punya 29 anggota. Ya tujuannya nanti mestinya juga memberdayakan anggota Aisyah agar memiliki ya minimal tadi bisa menghidupi keluarganya, bahkan juga bisa untuk memudahkan di dalam berdakwah. UMKM ya Bu? Ya, termasuk. Tapi yang maksudnya UMKM
Secara umum atau yang binaan Aisyah saja? Umum, Umum iya, tidak harus yang dari Aisyah, bisa di luar Aisyah. Malah untuk dalam rangka kita bisa menambah anggota, Mbak. Jadi tidak hanya khusus milik anggota Aisyah. Itu kemudian ada pelatihan, pembuatan manisan dan sirup blimbing. Dari blimbing itu kemarin dilaksanakan di PR Anjaten. Ini. Kemudian juga ada lagi, sudah ada pendampingan ini, sertifikasi halal, kerjasama dengan Kemenak ini, untuk majelis ekonomi. Kemudian juga ada lagi majelis yang lain, kita kan ada majelisnya itu 8, ditambah lembaga itu 2. Jadi yang lembaga itu LPPA, kemudian LBSO. Ya, jadi semuanya alhamdulillah majelis-majelis sudah bergerak untuk melaksanakan program yang telah dibuat atau disepakati pada saat Musda kemarin. Nah, itu tadi yang saya sebutkan itu yang menonjol. Jadi ada dari ekonomi, kemudian dari tablik, kemudian kalau dari kader itu kemarin baru saja menyelenggarakan pelatihan pendidikan politik. Karena ini kita berada di tahun politik, jadi kemarin mengundang dari PCA itu untuk hadir dan juga dari KPU untuk narasumbernya, Ketua KPU. Dan alhamdulillah juga mengapresiasi kegiatan Aisyah, dan juga Aisyah sendiri juga merasa bangga karena mendapatkan ilmu yang sangat berarti tentunya, apalagi ini di tahun politik. Itu tadi program-program unggulan ya Ibu ya. Mungkin masih ada lagi Ibu? Majelis yang lain ini yang LLHPB Mbak, ini juga baru saja, dia itu diantaranya ada program untuk menanam pohon dengan pola asuh. Pola asuh itu maksudnya dititipkan kepada anggota Aisyah katanya, jadi biar ya dirawat, karena diberi bibit dulu. Jadi diberi bibit ini, terus nanti akhirnya mestinya ditanam di pekarangan yang lebih luas. Kemudian ada lagi dia habis mengikuti TOT, ya, TOT di Umbul Ponggok Klaten, itu juga dalam rangka untuk kepedulian terhadap lingkungan. Jadi TOT untuk bagaimana menjaga ataupun mitigasi bencana ya terkait itu. Kemudian masih ada lagi juga sebenarnya pemberian bibit kepada PCA. Nah, kemarin memang diawali juga di Ranting Jetis, kemudian menanam pohon di Masjid Al-Busro Bening Sari, Bejen, karena itu masjid baru dan katanya belum ada tanaman sehingga gersang. Maka dipilih oleh LHPB untuk itu ditanami tadi tanaman, iya, dan itu memang pohon Mbak, jadi bukan sekedar bibit yang kecil-kecil, tapi memang pohon. Jadi ada pohon apokat, ada pohon mangga, jambu, jadi yang memang besar, rindang. Harapannya nanti biar rindang gitu. Jadi itu. Nah, itu tadi program-program unggulannya ya Ibu. Tentu kedepannya akan lebih berkembang lagi seiring ada pertambahan program-program yang mungkin akan diwujudkan di 5 tahun ke depan. Nanti sampai 2027 kan Ibu, ya. Kemudian Ibu, dari yang mungkin selama ini sudah dijalani dan mungkin ada beberapa hal yang bisa disebut jadi agak kendala gitu. Mungkin ada nggak Bu hambatan-hambatan yang mungkin pernah dialami? Iya, gimana ya? Kalau dibilang ada, ya mesti ada, nggih. Sesuatu itu mesti ada kendala. Setiap kita akan mengadakan suatu kegiatan, mesti apa itu? Yang pertama mesti masalah apa? Pendanaan begitu. Tapi alhamdulillah kita sudah mendapat support dari Lajismu PDM, nggih. Ini memang ketika kita mengajukan proposal untuk kegiatan itu alhamdulillah di ACC itu yang membanggakan, sehingga memotivasi kita untuk melaksanakan ya program-program itu. Jadi dana berarti sebenarnya ya ada masalah, tapi itu tadi sudah ada sedikit stimulan. Jadi kita tinggal menambah, ya bisa mencari donatur. Nah, alhamdulillah juga ada yang sudah punya channel
itu akhirnya bisa menambah kekuatan untuk mengadakan kegiatan itu. Masalah dana itu sudah tidak masalah. Selain dana itu kadang mungkin waktu, Mbak. Apalagi pimpinan termasuk jadi anggota pimpinan di Aisyah itu kan sebagian menjadi ya bekerja jadi bahkan ASN yang harus pokoknya tertib untuk absen ya. Apalagi sekarang absennya harus pinjer, harus pakai digital. Ini kadang yang sedikit membuat ya beberapa orang yang cenderung mungkin terus kurang bisa aktif di kegiatan itu. Kemudian mungkin untuk kendala yang lain itu ya terkait dengan tadi mungkin dukungan dari pihak keluarga. Jadi mungkin karena direpotkan oleh anak, jadi ada anggota Aisyah mungkin ya yang masih punya anak. Kan sudah ditinggal sehari penuh. Misalnya nanti terus mau tambah kegiatan di Aisyah kok. Anaknya nanti bagaimana? Bahkan mungkin juga suaminya mungkin ya ada yang bekerja juga. Akhirnya kan alasannya itu karena anak begitu. Tapi sebenarnya kendalanya tidak terlalu signifikan ya Ibu ya, masih bisa diupayakan dan terbukti selama ini kan Aisyah berjalan dengan baik dan sukses sampai berbagai programnya itu terlaksana seperti itu. Terakhir Ibu, motivasi untuk ibu-ibu Aisyah dan juga ibu-ibu yang secara umum ada di sebagai pemirsa ya secara umum. Monggo mungkin ada yang bisa disampaikan motivasi dari Ibu Ketua PDA Karanganyar. Ya, terima kasih Mbak. Jadi Aisyah itu kan memang merupakan gerakan perempuan. Jadi anggotanya adalah perempuan semua. Otomatis di satu sisi ibu itu kan punya tugas mungkin di rumah ya. Mestinya kan tidak boleh ditinggalkan ya, bahkan memang harus utama. Tapi juga sebagian ibu ada yang tugas dinas, yaitu mungkin kerja di kantor. Maka terus dia juga harus berkegiatan sosial, yaitu di Aisyah misalkan begitu. Ini kalau tidak dilandasi dengan niatan ikhlas, dan kalau kita boleh mengutip dari Quran surat An-Nahl ayat 97. Ini intinya bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman ini kan memiliki kedudukan yang sama. Jadi untuk berjuang, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan tadi beramal baik itu Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Itu yang menjadi motivasi kita mengapa kita itu mau untuk bergerak di Aisyah. Apalagi untuk tema muktamar kemarin ini kan kita tadi perempuan Aisyah berkemajuan ya, mencerdaskan atau mencerahkan kehidupan semesta ya. Ini tema muktamar yang baru saja berlangsung di Solo, dan itu kita ambil untuk Musda Aisyah Karanganyar. Maka ini intinya ya kita yang sudah diamanai menjadi pimpinan, baik itu pimpinan harian termasuk di BPP, ini ya mari kita bersama-sama untuk bergerak dan menggerakkan. Jadi kita ini sama, jadi tidak dibedakan tadi baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga kita tidak mungkin saya hanya anggota, itu kan tugasnya ketua. Tidak seperti itu. Jadi di Aisyah ini kita sebenarnya sama, karena tujuannya kita hanya untuk mengharap ridho Allah. Dan insya Allah kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, bahwa Allah nanti akan memberikan balasan yang lebih baik. Itu untuk memotivasi diri kita. Jadi kita harus melawan atau bagaimana ya, bisa mengelola waktu. Jadi jangan sampai terus setelah
musda misalnya ya, musda itu kan terlihat ataupun muncul ya, tapi kadang habis musda kok terus tidak pernah ikut kegiatan, itu jangan sampai begitu. Jadi harapan saya ke depan agar Aisyah Karanganyar ini ya mestinya berkemajuan, ya mari kita bergerak bersama untuk mewujudkan Karanganyar ya ini mestinya lebih baik begitu. Ya, Mbak. Baik Ibu, demikian tadi obrolan kita pada tayangan perdana ini. Semoga bisa memberikan motivasi dan juga semangat untuk ibu-ibu Aisyah semuanya. Terima kasih Bu Hid atas semua yang Mbak sudah disampaikan ya. Dan Mbak Bestarinan Ketua LPPA, jadi semoga programnya ini nanti bisa berkelanjutan dan ada inovasi yang lain ya Mbak ya. Ya amin, mohon dukungannya nanti Ibu juga. Ya. Demikian tadi podcast perdana dengan Ibu Hidiah Rohmani MPD. Nanti sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang berlainan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.